Shalom, selamat sore. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah kebaktian tengah minggu kita pada sore hari ini. Seberapapun kita yang ada, siapa kita bangkit berdiri, kita akan bersungguh hati mengangkat pujian penyembahan kita di hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian penyembahan kita, Bapa Kau sungguh baik.
hadir ya Bapak berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu ini ya Bapak. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapak untuk penyertaan di sepanjang setiap kehidupan kami ya Bapak. Untuk berkat-berkat yang telah Kau curahkan ya Bapak bagi pribadi kami dan pribadi ya Yesus. Bahkan pengampunan dosa yang telah Kau berikan ya Bapak. Dan yang boleh menyucikan, boleh menguruskan setiap hati pikiran dan pikiran kami pada sore hari ini ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ya Bapak, pujian dan penyembahan yang sebentar kami akan naikkan di hadapan-Mu ya Yesus. Kiranya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya boleh dapat berkenan dan menjadi duka yang berbau harum di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapak. Berkati juga ya Bapak. Berapapun para pelayan-Mu yang hari ini juga ya Bapak, kiranya Tuhan juga menguruskan kami ya Yesus. Engkau pakai kami lebih lagi dengan luar biasa di dalam pelayanan kami untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Bapak juga kiranya Kau memberkati hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati beliau dan pakai beliau luar biasa lagi Bapak di dalam pelayanannya, juga keluarga dan segala pekerjaannya di bawah berasal karena Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada sore hari ini ya Bapak. Mungkin mereka yang dalam keadaan sakit, ada jamaah-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh sembuhkan mereka dari segala satu penyakitnya ya mereka ya Bapak. Untuk mereka dapat berkumpul bersama dengan kami di dalam rumah ini ya Bapak. Bersuka cita karena kebaikan-Mu ya Yesus. Bahkan kami juga berdoa ya Bapak, mungkin bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir, mereka dalam perjalanan kiranya Kau tibakan sampai ke mereka dalam rumah ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak bagi teman-teman kami yang mungkin mereka dalam keadaan malas, kiranya Kau tutup pintu hati mereka ya Bapak. Berikan mereka kerinduan hati untuk mereka bersuka cita di dalam mereka ya Yesus, menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Bapak. Pakailah kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak pada sore hari ini. Kiranya Kau juga berkenan hadir ya Bapak. Bahkan memberkati jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang memimpin, Kau yang menyertai Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Segala yang terbaik akan kami berikan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk. Shalom semua yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kebanyakan perempuan kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Biarpun kebanyakan perempuan, tapi tidak menunjukkan semuanya kita dapat memuji memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Sambil duduk, kita akan angkat lagu pujian kita, Anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan.
hidup kita karena berarti bila tanpa Yesus yang selalu ada bahkan menyertai kita dimanapun, bahkan seberapapun segala aktivitas kita tidak tambah berarti tanpa kehadirannya, sebab kita hidup oleh karena kasih, kemurahan, dan karena pengampunan yang Dia berikan. Masih ada semangat untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kalau masih ada semangat, saya udah kita bangkit berdiri. Kita akan menerima sukacita dari surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima kasih untuk pujian serta semangatnya di dalam kita memuji memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu sekalian,
Jika ada yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini, ada? Ada tanda lampunya, puji Tuhan. Selamat sore, berarti saya berpikir sedemikian, yaitu ya waktu saya sakit, pertama saya banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala. Pada ini, terutama waktu kejadian itu, kejadian dan saya masuk itu, aduh kalau nggak ada panitia jatuh gimana jadinya. Tapi kami yakin saya itu akan Tuhan yang akan membalas semuanya itu. Jujur masih dengan jemaat, saya ucapkan terima kasih atas doa-doa dukungannya. Itu waktu sebenarnya terjadinya itu sakit itu ya. Padahal itu tuh darahnya emang nggak tinggi, cuma 150 mungkin per 100 mungkin ya. Itu waktu itu udah minum kopi sedikit terus dia tuh mandi. Biasanya kalau saya tuh kalau gitu ya udah, oh katanya saya mau ini mau mandi dulu ya udah, kok mau beli apa? Makan enggak? Kata saya mau beli sendiri katanya. Ya udah saya ke warung dulu, kata saya belanja. Nah saya belanja ke warung dia baru aja buka katanya. Katanya ada itu dan si omnya dia lemas katanya. Si lemas kenapa? Nggak tahu katanya di kamar mandi. Jadi saya lari-lari gitu. Iya ternyata itu itu dari sakitnya mah nggak seperti ya jatuh gimana? Enggak benar, nggak bisa apa-apa, lemas gitu. Terus saya udah gitu udah saya dari langsung aja bawa ke puskesmas. Jadi saya ke bawah pakai catur dari sana. Sampai di sana katanya Bu, ini mau katanya kalau memang dalam mah nggak tinggi katanya, takutnya ada apa di otaknya supaya cepat ada pertolongan katanya. Kondisinya nggak bisa, kurang katanya alat-alatnya. Udah bawa aja katanya ke Santot atau ke Bayangkara. Saya bingung katanya itu waktu manggil hari ini gimana nih? Terus saya ngobrol, jadinya ke sana ke Bayangkara. Kalau Bayangkara kan ada scan, ada segalanya ya, ada lengkap. Nah itu di scan itu iya ada katanya, ada bulu darah yang pecah sedikit, tapi kata dokter ini mah pasti sembuh katanya pakai yang ini, bukan karena jatuh katanya. Udah kalau enggak dipulih pakai obat ini juga sembuh. Jadi itu ya udah dirawat sampai dia 4 hari 5 hari terus pulang. Udah turun ya berobat dari rumah. Emang sih ya ada susah juga ya, kayak anak kecil gitu, tinggal dikit ya bisa 3 menit aja manggil, jadi nggak bisa kemana. Sedangkan Doni nggak ada siapa. Kalau ke kamar mandi susah setengah mati, kira-kira pakai sarung nggak ada orang. Tapi kalau sekarang mah udah ada dan bisa makan, ada kekuatan sedikit-sedikit itu. Dan ada Doni juga ya, sekarang mah mending kalau mama bisa dituyun, kakinya udah rada kuat. Tadinya kan sampai udah nggak bisa apa, repot sih. Itu buat pertolongan Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kesaksian saya. Ada lagi? Ada tulis. Selamat sore, sahabat-sahabat kasih dalam iman. Pertama mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kita seberapa kita ada di tempat ini. Kita disertai dari yang lalu juga berkat ini semua karena kemurahan Tuhan kita layak lagi bersyukur. Saya ingin menyaksikan betapa besarnya cinta kasih Tuhan terhadap keluarga saya, terutama buat diri saya sendiri. Selama ini walaupun ada doa-doa saya yang belum dijawab Tuhan, tapi doa saya juga dijawab Tuhan.
Tuhan masih menyertai saya. Amin. Kalau hari seperti yang saudara ketahui, hari-hari yang berlalu, bagaimanapun yang saya rasakan, kaki tetap aja masih sudah berubah di sana. Tapi puji Tuhan juga saat ini walaupun bengkak masih bisa jalan. Dan Tuhan masih menyertai, masih bisa demikian. Dan saya mohon doa pada saudara-saudara sekalian, terlebih pastori. Kalau nanti malam saya akan berangkat sama si Ami ke Jakarta, dan besok penerbangan jam 7 kami akan ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu tadinya mau ngambil ke Selangit, tapi tiket ke Selangit numpuk. Jadi masih ada lebih murah, perbedaan harga dan antara 300, kalau berdua 600. Jadi kalau dari Kuala Namu ke Seborong-borong atau ke Tapanuli sampai segitu. Jadi kemudian kebetulan kalau saudara saya mungkin pastori tahu bapaknya Putri, kalau dari pihak mama saya sih jauh lebih dekat ke Kuala Namu. Mungkin dari situ ke Manukan paling, atau ya kurang lebih 40 km. Jadi kalau besok kan aku dan Abi kami akan berangkat. Sebenarnya pesawatnya sih jam 7 tuh, cuma kita mengantisipasi takut macet di jalan, dan yang mengantar juga harus putar kepala lagi, putar cepat. Besok anak-anak harus bisa di atas sekolah. Jadi kami mungkin kalau Tuhan izinkan perjalanan kami lancar, mungkin kami ada 1 jam 2 jam menunggu di bandara, menunggu lebih baik. Dan saya juga mohon doanya, mudah-mudahan besok tidak ada penghalang, karena saya tidak vaksin sama sekali. Jadi antara ada juga, tapi kita ya udah percayakan aja pada Tuhan, karena niat juga rencana kesana juga bukan terpeling kayak orang-orang giling-giling. Ya kita ada mau ziarah juga sama ketemu keluarga dan ada urusan yang lain. Jadi karena Tuhan nanti saya minta doanya semuanya agar Tuhan menyertai kami sampai di kampung selamat dan tidak kurang apapun. Dan demikian juga kembalinya kami balik ke sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, kita bisa bertemu kembali lagi, pasti ketemu. Berpisah sementara 1 minggu. Minggu kemarin saya juga nggak ke gereja, minggu besok juga nggak ke gereja, karena kemarin kami minggat dulu ya ke Pasundan, nyicipin di Pasundan sebentar. Jadi besok, dan saya juga minta mohon doanya. Kebetulan sih karena saya tadinya gak ada rencana, tapi karena Ami resign habis dia interview masih tuh ada ya mudah-mudahan kalau dia ada panggilan mendadak, ya mendadak juga nanti dari sana. Tapi ya mudah-mudahan segala urusan sesuatu juga dulu yang di sana selesai, Ami juga bisa kita kesini selesai, jangan ada dadakan dulu. Pengen juga sih cepat kerja ya antara ini dan dia. Jadi mudah-mudahan Tuhan campur tangan di setiap rencana kami. Amin. Dan kita mohon doanya buat saudara semua. Amin. Dan terlebih pastori. Ya kayak kemarin-kemarin juga kita memang juga ini juga saya saksikan waktu gas tabung gas tuh ya, waktu gas. Pada waktu itu 2:30 saya masih, pada saat itu saya kesiangan makannya, jadi saya makan 2:30 di pohon mangga. Pertama, tak kayak gitu. Soalnya 2 minggu sebelum itu saya juga udah ngerasa selalu ada bau gas tuh, cium di kompor, di tabung gas nggak ada. Kayak gitu juga Mama Christine, ke mamanya Amora si Marbo, sampai datang dia dari kamar, itu cek dulu gasmu, bau gas mulu, orang nggak ada apa-apa. Dia sendiri ngecek, diciumin nggak ada. Pas waktu itu tak itu saya ngomong ke bapaknya Gotman, saya kebetulan di luar, bapaknya Gotman di kamar tidur siang tuh. Bang, kayaknya itu tabung gas Leman tuh, saya bilang. Ya memang ini kenapa? Cek ke sana katanya ya namanya. Serius bilang kok. Baru tak gitu ya. Tapi belum itu besarnya. Dia udah keluar beruang kata saya. Dia keluar maju ke depan. Di depan datang anaknya Pak Yusuf ke depan. Om, tabung gas om katanya tuh. Iya om, tabung gas. Jadi puji Tuhan pada saat itu angin sangat kencang banget tuh. Kencang anginnya itu ke sana. Saya memang masih saat itu masih tenang di depan got saya berdua sambil memandang ke arah. Tapi
tapi udah mulai hitam. Jadi saya intinya di dalam bahasa Batak saya ngomongnya, alogo buan medo do habis ginjal ngomong. Jadi intinya angin bawa dari kabut habis di atas lah angin itu, apinya, gasnya. Yang saya takutkan bukan api, yang saya takutkan jika sesuatu gas yang namanya gasnya kebakaran cuma kebakaran doang, bau gas pingsan. Jadi pada saat itu si mamanya Amora, nyonya si sebagian ngomong, Kak, berkas-berkas, udah, yang penting sama-sama keluar aja dulu semua. Saya bilang, saya gedor, saya udah habis saya berdua di situ, angin bawa ke saya, mau puji Tuhan, pada saat itu angin kencang banget, tapi angin itu arah ke sana, arah ke tanah kosong. Kalau ke kita mungkin nggak tahu ceritanya ya. Jadi saya lihat itu, mamanya Amora pas itu lagi nyetrika, ayo matiin lampu, stop, lima gas, itu benar lima, saya bilang. Dia nggak begitu. Betul, saya bilang. Bukan. Dibangunin si Amora. Pada saat tidur sih ya bukan. Jadi saya lihat rumahnya mamanya Kristin di samping kan. Mama Kristin di mana? Mama Amora bilang. Ada di rumah Kak. Iya ada mobil, tapi motor nggak ada. Motor nggak ada. Dan mungkin pergi. Enggak, di rumah di dalam tidur. Saya geblok pintunya nggak didengarin. Pintu didobrak atau diapain? Saya bener-bener lagi bangunin dia. Nggak di rumah, padahal memang orangnya nggak ada di rumah, kebetulan lagi keluar. Saya capek gobrak-gobrak ya. Datang sama Amora ke rumah. Kak, berkas-berkas, buru bikin berkas lagi. Udah, yang penting keluar dulu. Kayak tahu, kakak kayak gitu aja. Waktu dulu gempa, ingat ya masih gempa waktu di Tasik ya. Waktu itu pas juga saya harus renovasi. Pas renovasi, waktu kalau nggak salah pada saat itu puasa, pas puasa, jadi saya udah janji ke anak-anak bangun tidur bikin kolak dingin. Kalau saya kolak dingin di sini, kolak es gitu ya. Jadi masih ada tukang 3 orang. Mereka juga katanya berpikir di garis sampai sekarang lari. Ya. Itu udah 4 bulan lebih terjadi tante ya. Ini mau terakhir, kenapa pada puyeng? Katanya sudah dikirain kopinya kopi saya kopi apa gitu tuh orang itu. Jadi pada saat itu kita kabur ke depan. Ya, ini mama Amora juga. Dia mikirin uang saya lagi. Kak, uang kakak tanya 10 juta bawa kan? Dah, Randy bangunin aja Randy. Randy kan waktu itu masih kecil. Bangunin Randy. Dan punya Tuhan. Tapi bukan dibangunin gitu. Angkat aja Randy-nya aku bilang. Diangkat itulah kadang kita gitu ya kalau ada kejadian sesuatu. Puji Tuhan pada saat itu saya masih dikasih tenang tuh. Kak ambil uang katanya. Udah gak usah. Kabur aja dulu ke tengah-tengah jangan ada dekat pohon. Kan di depan kan masih lapak sawah ya. Udah ke depan aja semua. Jadi ada pohon di depan pucuk udah kayak gitu. Suami saya tadinya juga gak percaya kalau itu gempa. Udah dilihat itu baru. Aneh. Udah kabur semua. Kemarin juga itu mamanya Amora yang selalu ingatin saya segala sesuatu. Kalau saya jadi pikiran saya yang penting selamat. Buat saya mah ya kalau kita punya juga harta kalau nggak mau dibawa ke tempat itu buat apa? Di pikiran saya kan begitu. Jadi datang juga mama Amora. Kak, kumpulin berkas-berkasmu. Pak, mau dikeluarin aja. Yang saya intinya di saya kalau keluarin mobil takut pengaruh panas ada cipratan lebih cepat meledak kan. Lalu satu kalau di pikir saya mah kalau lari kabur menghindari udara gas kan lebih cepat, tertutup udah. Maksud saya bapaknya Bang ini pikir bekali dulu dibawain mobil tuh. Pas dia tuh, pas udah bikin kali, apa yang ada pas baju saya yang ada di laundry, baru dari gelar laundry, jas kan pas habis pesta tuh ya. Jadi saya mulai dari mulai di bulan Juni ada 5 kayaknya tuh. Jadi 3 yang saya soket, yang 2 lagi belum ada jas. Jadi makanya saya sempat diledek yang dipikirin mah kebaya sama ibu katanya. Padahal mamanya Amora yang ingatin saya bahwa kebetulan itu kan soket-soket sama jas masih di itu belum di lemari. Kalau kita habis laundry nggak suka dimasukin di lemari, yang nangin dulu dibiarin. Jadi saya dikasih tahu, kakak berhiasan, ya boro-boro aja keluar. Kata saya tuh, di cuma ngomong, udah suka angkat tadi itu berkas-berkas kan. Jadi yang ngangkatin berkas-berkas saya semua tuh ke mobil mamanya si Amor. Pak mana lagi katanya ambil.
ya udah apa aja ambil kan, dapat aku tuh ada satu orang kakak teteh itu, udah ya cepat buruan keluar kan saya tuh. Jadi pas itu dia keluar, papanya Hotman rencana maksud saya mah dipikir kali dulu. Malah dia berangkat ke rumahnya mamanya, ke rumah abang saya di sana. Juga beberapa lama, pas waktu dia dikeluarkan mobil itu meledaklah yang sangat besarnya. Tapi masih di atas itu asli ada tabung, itu masih tabung-tabung kecil-kecil yang meledak. Masih bilang, udah jangan terlalu takut katanya. Tapi perlu waspada karena tabung besar belum meledak. Sementara damkar belum datang. Jadi ada yang kasih saran ini itu dan jadi kebetulan sebagian itu gas dibuang ke atas sedikit demi sedikit untuk mengantisipasi kalau terjadi hal yang buruk tabung besar. Ya puji Tuhan pada saat itu belum terjadi ledakan yang besar itu, damkar sudah datang. Pertama damkar kecil, orang juga masih berteriak panik tuh ya. Sebesar gitu apa artinya yang kecil? Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sertai seluruh kebun buah. Kalau ada yang bilang kalau meledak tabung besar, kebun buah akan merata katanya. Jadi ya puji Tuhan nggak ada berat. Atau ke Tante Alin kecium nggak bau gasnya. Soalnya anginnya arah ke situ apa ke sana nggak tahu. Tapi yang di pinggir jembatan ngomong baunya terasa. Jadi itulah atas kemurahan Tuhan. Kalau yang memang sih 2 kali ada saya bicara, saya nggak mikirin apa-apa yang penting selamat, itu yang di pikiran saya. Tapi yang selalu ingatin mamanya Amora, udah itu kita udah kumpul-kumpul, kakak mah nggak dipikirin, dibilang berat. Ya kamu, dan itu namanya Christine bilang, ya kakak mah, kalau misalnya dia di sana nggak mikirin baju, punya anak, minta dikirimin boleh. Kalau saya mintanya ke siapa katanya? Ya aku pikirin. Aku bungkusin baju si Christine sama memang saya nggak mikirin apa sama sekali enggak pada saat itu. Yang ada di pikiran saya yang penting selamat aja dulu. Ya selamat, dia juga selamat katanya tuh. Emang ganti pakaian dalam sama baju-baju punya orang bisa minjem katanya. Beli dadakan uang dari mana? Orang kita nggak punya uang. Terus saya selamatkan. Kalau kakak mau boro-boro katanya. Ya begitulah ya puji Tuhan pada saat itu saat kita. Saya memang merasakan di saat saya melepaskan segala yang tidak memikirkan harta ataupun di saat saya lepas sama dengan seperti saat COVID saya sudah tidak punya uang, bisa dikatakan cuma uang 25 juta sementara saya akan bayar semesternya Ami pada saat itu 12 juta. Adik saya datang, kalian lihat sendiri, saya nggak ngomong-ngomong ya, adik saya sendiri di depan saya hamil lagi, punya anak lagi. Tapi saat itu saya hanya berpikir, buat apa yang boleh harta kalau mati juga. Saya baca seperti yang di mana sih waktu pertama di Cina ya. Pernah saya baca sebuah artikel suami istri, anaknya 2. Pertama anaknya, istrinya, dan bapaknya. Setelah bapaknya dilihatnya dimasukin dalam kantong mayat sementara masih napas. Kemudian dia, sementara mereka punya harta yang begitu banyak dikemanain semua ketika mereka sudah. Saya ingat itu aja, saya ingat saya. Jadi pada saat COVID itu memang puji Tuhan saat itu bisa, saya juga nggak tahu orang dari mana datang. Saya bisa selepas selegah itu, tidak memikirkan yang saya pikirkan saat ini bisa makan. Ayo semua pada saat itu ada lahan-lahan kosong. Udah gerak ditancapin apa kek, yang penting itu nanti makan. Pikiran saya di situ aja. Tapi puji Tuhan, di saat saya memang merasakan, di saat saya tidak memikirkan hal-hal itu, lebih dari apa yang saya harapkan Tuhan kasih, lebih dari apa yang saya doakan Tuhan jawab. Walaupun doa tidak semua dijawab, pasti indah pada waktunya. Jadi saya bilang mudah-mudahan kesaksian ini menguatkan kita satu sama lain. Memang benar, di saat kita merasa takut maka kita akan kehilangan. Itulah suatu kesaksian saya di saat saya merelakan segala sesuatunya. Tuhan itu terkadang memang hati bukan gampang, kadang bukan kita buat. Walaupun kita katakan rela, tapi jiwa dan roh tidak rela. Jadi semoga kita semua
dalam penyertaan Tuhan, dan anak-anak yang kita miliki menjadi anak-anak yang setiap orang tua hormat orang tua, sayang saudara, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya paling takutin itu anak-anak saya. Jika suatu saat menyangkal Tuhan, cuma itu yang paling saya takutin. Soal itu tidak saya takutin. Yang paling saya takutin cuma itu. Alangkah saya sia-sianya nanti jika anak-anak saya berpaling dari saya, cuma itu. Jadi saya minta mohon doanya juga buat kita semua, satu dengan yang lain kita saling mendoakan supaya kita memiliki anak-anak sesuai apa yang kita ingin, terlebih apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kita semua. Jangan lupa mendoakan kami. Terima kasih buat kesaksian dari teman-teman dan Pastor Lilis. Kiranya kita satu sama lain juga saling mendukung di dalam doa. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat pemelihara nama Tuhan di tempat ini. Sebelum menjalankan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian kita Tiada Berkesudahan, kasih setia Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya undang kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita akan lagu pujian penyembahan kita, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Janganlah kita merasa khawatir ya buat saudaraku seiman di tempat ini, sebab kasih Allah yang selalu ada untuk setiap kita, sebab Allah yang selalu peduli dan selalu mengerti akan setiap segala beban persoalan yang kita hadapi. Mungkin besar kecilnya segala persoalan kita itu tidak dapat kita tahu ya, tapi kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Untuk kita dapat tetap terus setia dan berpegang terus kepada janji firman. Yeah.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab segala apa yang telah Kau berikan yang terbaik bagi kami ya Yesus. Selain pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-berkat-Mu ya Bapa yang telah Kau curahkan, yang telah Kau limpahkan bagi setiap keluarga kami yang hadir pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampunilah Bapa atas segala dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Untuk kami dapat selalu layak ya Bapa, untuk kami dapat duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa, untuk kami dapat diberkati oleh firman, untuk kami dapat diberkati ya Bapa melalui jalan kuasa darah Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk yang mengampuni setiap dosa dan segala pelanggaran kami ya Yesus. Kami yang disucikan, kami yang dikuduskan ya Bapa oleh karena kebaikan-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Yesus, glory, glory, Yesus Tuhan. Glory, 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 Yesus. Mari saudara seiman, mungkin yang merasa berbeban berat, biarlah Kau lepaskan segala apa yang Kau rasakan pada sore hari ini. Serahkan segala khawatirmu di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan pernah ada berpikiran dari kita untuk kita lari daripada Tuhan, tapi tetaplah kita tetap terus berpegang dan berharap hanya kepada Tuhan. Dengan apapun itu ya Tuhan, segala yang terbaik yang kami berikan pada sore hari ini di hadapan-Mu ya Yesus. Glory, glory, Yesus, glory, 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 Yesus, glory, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus, glory, Tuhan, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berkat-Berkat-Mu ya Bapa, ya Bapa. Perlindungan dan keselamatan yang telah Kau berikan bagi mereka semua ya Bapa. Segala apa yang mereka kumpulan kami pada sore hari ini Kau tahu ya Yesus. Biar kami boleh mau melepaskan semuanya, kami salahkan semuanya ya Bapa.
Bapa. Segala beban berat yang menimpa kami Yesus di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Yesus kami memiliki kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami dapat tetap berdiri teguh di setiap segala persoalan kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Kau juga tahu Yesus seberapapun kami yang harus di sini ya Bapa. Sebagian daripada kami sakit yang tidak kami tahu ya Bapa, teman-teman kami juga Yesus. Dan segala yang menjadi penyakit sakit-penyakit kami ya Bapa, boleh Engkau jangan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pemulihan bagi kami ya Bapa pada sore hari ini. Kami dapat tetap terus ya Bapa bersuka cita oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Glory Yesus, glory. Terima kasih Yesus. Yang akan memimpin kita untuk doa firman Tuhan dan doa persembahan yang telah dijalankan. Segala puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada Allah yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat semua kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kami rasakan Tuhan, hari demi hari Tuhan. Engkau makin mengasihi dan menyayangi kami ya Bapa. Tinggallah Bapa selalu di dalam kami ya Tuhan, supaya kami bisa tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Kalau pada sore saat ini Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya mata kami tetap tertuju dan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Serta Tuhan jiwa dan roh kami ya Bapa. Firman Tuhan urapi kami Tuhan di setiap langkah, di setiap perkataan kami Engkau yang menjaga kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan, sertai kami Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami Tuhan hikmah, agar kami Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan, kemampuan ya Bapa. Tanpa kasih daripada Bapa, tanpa kekuatan, tanpa penyertaan Tuhan, maka kami Tuhan tidak sanggup melakukan apapun semua itu ya Tuhan. Tapi kami percaya kalau Engkau Allah yang baik, sungguh baik Tuhan bagi kami. Kami Tuhan sangat percaya kalau Engkau tidak akan pernah meninggalkan dalam keadaan apapun ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan daripada sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan urapi Tuhan dan berkati Tuhan lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu Bapa. Supaya Tuhan firman-Mu yang disampaikan adalah Tuhan kata-kata daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu segala sesuatunya itu Tuhan, agar jangan berlalu sia-sia Tuhan, dan mampukan kami Tuhan menyaksikan betapa besar cinta kasih-Mu ya Bapa. Dan kami Tuhan sanggup bersyukur di dalam segala hal ya Bapa. Urapi Tuhan hati dan pendengaran kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
Kami serahkan Tuhan seluruh jiwa dan raga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Untuk sepanjang sore hari ini Tuhan hingga malam berlalu Tuhan, Engkau lah Bapa yang menyertai kami Tuhan. Demikian juga Tuhan persembahan Tuhan yang telah kami berikan Tuhan. Engkau Tuhan berkati Tuhan tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Jika di antara kami Tuhan masih ada yang tidak mampu memberi Tuhan, Engkau bukakan Bapa tingkap-tingkap langit surga-Mu ya Bapa. Bukakan setiap jalan pintu rezeki Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyediakan semuanya itu Tuhan. Dan kami Tuhan meminta dengan rendah hati Tuhan ke dalam tangan pelatihan. Cukupkan Bapak apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau miliki Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kan Tuhan problema yang kami hadapi Bapak. Mari Tuhan campur tangan di setiap pergumulan yang kami hadapi Bapak. Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terlebih Tuhan ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami Bapak. Supaya kami menolak segala berkat dan kasih kepada kami Bapak. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Amin. Mengucap syukur kita bisa ada beribadah untuk pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu Saudaraku untuk ada di dalam ibadah KTM ini. Walaupun minggu kemarin sepi ya gereja ya, nggak tahu bisa izin mau barengan, ya izin mau makan. Waduh, sing lunga, sing jalan-jalan, sing mendi, waduh, izin mau makan ya. Hari ini tapi kita tetap ada di dalam rumah Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara hari ini lihat baju saya lucu. Saya pikir saya bawa atasan dan bawahannya. Ternyata begitu saya mau ganti baju cuma ada atasannya doang. Masa bawahannya mau pakai sarung atau training kan gak mungkin ya. Jadi saya bongkar baju adik saya, ini bajunya Lili. Emang adik saya lebih gede, lebih tinggi ya. Jadi kedodoran, ya biarin deh, yang penting ketutup dari atas sampai bawah ya saudara. Jangan lihat penampilan saya, tapi lihat bahwa saya ini pikun. Saya ini pikun. Hari-hari kemarin-kemarin saya gatal-gatal, gak tahu kenapa, pas saya salah makan ikan atau gimana, saya biasanya gak pernah alergi. Saya alergi kalau makan kari gelang, keloloden. Gitu ya. Tapi kemarin-kemarin gatal sekali kayaknya, badan saya gatal, saya bilang sama adik saya beli linsidal. Kemarin dibeli, tadi pagi dibeli linsidal, saya minum satu pagi dan satu siang kerasa rasanya kayak orang bahagia banget, ngantuk. Ngantuk ya, ngantuk banget sampai si mau saya bilang, mama jangan bobo, aduh ngantuk banget, nggak tahu nggak sabar, nggak ini benar saya minum linsidal ya, mungkin itu efek supaya jangan terlalu gatal. Hari ini kita akan lihat satu tema tentang tetap percaya. Gampang apa susah untuk tetap percaya? Gampang. Siapa yang gampang tetap percaya? Amin. Satu orang. Siapa yang susah tetap percaya? Amin. Apalagi yang sudah pernah dikhianati, apalagi yang sudah pernah disakiti, apalagi yang pernah suka dibohongi. Kalau suruh untuk tetap percaya kepada seseorang, apa coba? Fred, males. Apa yang mau dipercaya dari kamu? Gitu kan? Tetapi hari ini kita akan tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Teguhkan iman saudara, tetap percaya karena segala sesuatu yang daripada Tuhan adalah masa depan kita, adalah pengharapan kita, adalah janji Tuhan untuk saya dan saudara. Ketika doa dinaikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan benar. Kata Tuhan, semua doa dijawab, tapi jawabannya ya anakku sekarang, atau ya nanti, atau jawabannya tidak anakku. Ayo, saudara baiknya ku jawab ya, ku jawab
Tuhan, saya usaha apa, kerja apa kok nggak dapat hasil. Ada nggak yang merasakan begitu? Tetapi hari ini kembali lagi kita tetap percaya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya yang hadir, saudara yang genap. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lanjut, jemaat. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, apakah di sana seorang janda sedang menemukan kayu pari. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagian sedikit air dalam geni supaya aku minum. Stop sampai sini dulu. Amin. Tetap percaya. Di ayat yang ke-7 sampai 10. Kembali lagi ke 7 ya Kak. Di ayat 7 sampai 10 ini, tetap percaya artinya kita tetap mendengar firman Tuhan. Tetap percaya artinya kita tetap membaca firman Tuhan. Tetap percaya artinya kita tetap berdoa mendengar suara Tuhan. Tetap percaya kita tetap ada waktu untuk Tuhan walaupun 1 jam. Ada gereja sekarang namanya gereja 1 jam saja. Gerejanya itu di mall. Kalaupun saya ada di kota tersebut, pasti saya ke gereja situ. Karena apa? Cepat. Pujian, penyembahan, kolekte, firman Tuhan 1 jam, pulang. Lebihnya kita healing ke mall, cuci mata, makan enak, jajan, apalagi ngajak anak main. Kalau yang masih anaknya kecil, kalau anaknya udah besar, ayo kita cari hunting baju, hunting sepatu, hunting ikat rambut juga. Kalau udah di mall rasanya indah semua. Ini lucu, ini lucu, ini lucu, ini lucu. Sok belanja ikat rambut buat anak perempuan. Tahu-tahu 150.000 aja. Jepitan ini lucu, baru ini lucu, gitu saudara. Tetapi ketika kita mau tetap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, berarti kita mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Pada waktu senang dan susah, pada waktu sehat dan sakit, kita tetap mendengar firman dan melakukannya. Kalau kita baca ayat 7 ini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Jadi Elia ini ada di sungai kering, dipelihara Tuhan di sungai kering, minum air sungai kering, tapi dia tidak mules karena tidak usah digodok, tidak usah disaring. Tapi kuasa Tuhan menyertai Elia dan Elia sehat karena dia dikirim makanan dari burung gagak. Jadi bukan burung merpati yang ngasih makanan ya, burung gagak. Burung gagak itu burung pemangsa daging, burung pemangsa bangkai, burung-burung yang suka dianggap mistis. Burung gagak itu, dan gak ada burung gagak warnanya putih. Burung gagak warnanya dari paruh sampai kaki hitam. Tapi Tuhan pakai untuk memberi makan dan minum daripada seorang nabi yang sedang diungsikan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Saudara, berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada nggak musim keringnya? Netes, tes. Bagi saudara kalau haus cuma netes doang. Tes.
Saya suka lihat film kartunnya Moses tuh, film larva yang ada di bawah got tuh. Kalau udah kehausan larva, ada udah separuh biru, separuh lagi masih warnanya. Nanti segar lagi gitu ya. Kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada nabinya, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Inilah tetap percaya. Dalam keadaan baik, keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ada firman Tuhan yang hadir dalam hidup saya dan saudara. Amen. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Aduh saudara, kalau saya dengar firman Tuhan ini, saya jadi Elia, saya akan ngomong, Tuhan, podo wae, di sini nggak ada air, di sono juga sama nggak ada air. Di sini nggak ada berkat, di sono juga sama, Tuhan nggak ada berkat. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku memerintahkan seorang janda. Tante Purba di janda. Janda ini, kalau saya jadi hamba Tuhan laki-laki ya, tiba-tiba disuruh Tuhan ke tempat janda, rasanya gimana? Berdetak hatiku saat ku berkenalan dengannya. Janda loh saudara, saya ini laki-laki, Elia ini laki-laki. Dia akan kaget, loh kok ya janda tuh, gak ada yang lain. Gak ada orang lain, pemuda kek, biar sama-sama bisa cari air di mana kek. Kok bisa ke janda? Saudara, janda itu identik dengan orang yang tidak ada yang menghidupi. Dia harus bekerja sendiri untuk kehidupannya sendiri. Yang paling aneh, janda itu untuk memberi makan engkau. Coba Om Denny sudah datang ke Opung, Bang. Bung, saya minta makan. Lu masih sehat, lu masih kuat, badan lu tinggi besar, masa minta makan sama Opung? Kan begitu ya? Ya enggak? Ya enggak saudara? Konotasi dunia ini membuat kita tidak percaya. Pikiran dunia ini membuat kita tidak yakin dengan firman-Nya Tuhan. Masa janda suruh diajak makan, minta makan, kasih makan hambanya. Ayat 10 ya. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Diceritakan nggak Elia berbantah-bantah? Diceritakan nggak Elia berargumentasi dengan Tuhan? Oh tidak Tuhan, kok saya ke janda? Oh tidak Tuhan, di sana juga sama aja. Di sini kering, di sana kering, di sini apa musim kemarau, di sana musim kemarau. Mungkin lebih parah di sana sekota Sarfat orang sudah pada mati karena kehausan, kelaparan terjadi sangat hebat. Nah, tapi Elia tetap percaya. Dia mendengar suara Tuhan dan dia bertindak untuk apa? Untuk pergi. Lalu Elia itu sesudah itu dia bersiap. Elia itu bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Rumahnya lucu sih. Ada ketemu janda cewek ya. Janda ini sedang mengumpulkan kayu api. Nah, ia berseru kepada perempuan itu, bukan berkata, "Hai janda," begitu ya. Bukan hai janda mungkin ya udah, "Hai ibu," atau "Hai nyonya," atau "Hai saudariku perempuan." Ia berseru kepada perempuan, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Jadi saudaraku, tetap percayanya versi Elia, dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mau melakukan perintah Tuhan, dia mau datang dan berangkat, dia bergerak, dia berjuang, dia melakukan, dan dia bawa semuanya itu ya, yang Tuhan suruh untuk bertemu dengan janda. Bukan janda kaya saudara, janda Sarfat, janda kere, janda miskin, gak punya apa-apa.
Soalnya tadi diceritakan dia nggak punya kompor gas kan, lagi ngumpulin. Aduh, masa berarti miskin banget saudara, nggak punya gas, nggak punya kompor listrik ya. Kita akan lihat lagi yang ke-11 sampai 14 ya. Saya akan bacakan yang ganjil, jemaat bacakan yang genap. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia, ia itu adalah Elia berseru lagi, cobalah kau ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 jemaat. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, apa yang begitu? Sesungguhnya tidak ada roti pada satu sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan mata pakaian dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu roti. Kemudian akan mengumpulkan dan berangkatnya bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13 saya baca, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut hai ibu, pulanglah buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Ayat 14. Sebab inilah firman Tuhan Allah saya, kemudian pakaian itu tidak ada habis, dan minyak dalam buli-buli untuk kedatangan dan kurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atasnya seorang bumi. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika firman itu datang kepada Elia seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu melakukannya, dia menyampaikan kepada jemaatnya, kepada janda tersebut, walaupun pikiran kita teganian dirimu, kok ya aku janda punya anak satu yang harus aku nafkahi. Lah hamba Tuhan ini datang toh, datang minta minum, habis minta minum minta tolong bikinin makanan untukku dulu. Kalau saya saudara bikin makanan apa jemaat dulu, Amin. bukan untukku dulu. Ayo proses makan, Papa ini makan, bukan, untuk jemaat dulu. Kalaupun habis, saya punya alasan saudara. Habis makanannya, ayo kita jajan ke alun-alun. Ayo kita jajan ke bakso kliwon. Ada alasan supaya makan lebih enak maksudnya, ya kak saudara? Ya kak? Makanya saya gak pernah saudara lihat kalau saya rebutan makanan gitu sama jemaat, gak pernah. Kalau udah habis ya syukur. Ayo kita jajan, habis. Ada alasan. Ya kak? Tapi Elia ini ya ampun Tuhan, memang keadaannya tidak memungkinkan untuk dia bertindak seperti saya. Jajan di puja gelis gitu ya. Elia ini benar-benar kelaparan, kehausan. Dia memperkatakan firman itu kepada seorang janda yang tidak punya apa-apa. Beri bagiku dulu. Beri bagiku dulu. Baru bagimu dan anakmu. Kalau Tante Lilis bilang begitu, ini kurang ajar ini pendeta. Besok gua usir dia. Ya nanti dulu lah, Feby dulu, Feby lapar. Anakku tuh butuh tenaga, butuh kekuatan. Bahkan dia sudah putus asa. Habis saya buat makanan dan minuman ini, kita semua tidak tunggu waktu. Mati. Tetapi apa respon dari janda ini? Dia merespon, walaupun dia berkata dengan keluh kesah, walaupun dia berkata mengenai kesulitan hidupnya, walaupun dia berkata mengenai kekurangannya, ketidakmampuannya, kekhawatirannya, dia berkata demikian. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukannya. Amin. Saudara, kadang-kala firman Tuhan itu tidak masuk akal. Jangan dimasukin akal. Nggak akan cukup, nggak akan mampu. Apalagi kalau dimasukin kalkulator, saudara, itu digitnya itu tidak akan cukup. Berkat Tuhan yang ada padaku dan ada padamu, itu akan Tuhan limpahkan ketika kita tetap percaya
Tuhan dan melakukan. Kalau kita sedang memuji Tuhan, sedang menyembah Tuhan, ayo nikmatin, luaskan jiwa raga kita, luaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Jangan terdiam. Coba saudara kalau udah kumpul, apalagi kalau orang Batak, saya bukan mengecilkan orang Batak, tapi saya memang paling seru kalau ikut pesta orang Batak. Apalagi kalau suruh joget ada yang nyawer, tulang kita kan nyawer nih, biru semua. Kalau udah tulang nyawer itu biru. Oke, kalau udah tulang kita, tulang kita mana tulang kita gitu? Oh iya, pasti kalau nggak biru, merah. Wah langsung kita ajo cing, ala ala ajo cing, langsung kita goyang paling heboh. Supaya apa? Supaya kita dikasih sawernya. Tetapi ketika kita buat Tuhan, kita seperti mayat hidup. Sudah pucat pasti, belum sarapan. Besarkah nama Tuhan. Kan saudara kita menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau waktunya lagi cepat, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Itu gula darah langsung turun saudara. Darah tinggi langsung turun, kolesterol langsung turun. Saya bukan tukang obat, tapi saya percaya ada kuasa di dalam pujian. Saudara, pegangan kursi. Puji Tuhan pegangan kursi. Kayak kursi aku mangkat mending. Nggak ada pengaruhnya. Saudara mau gereja seminggu 60 kali juga nggak ada pengaruh. Karena jiwa saudara, tubuh saudara, hidup saudara tidak saudara persembahkan meresponi apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ayo berani dong. Ayo semangat dong. Apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Aku terbuka Tuhan. Aku berserah Tuhan. Kalau anak muda bilang, I surrender. Apa? Bener ya? Aku berserah gitu loh. Aduh, kalau kakak udah nyanyi itu di kamar mandi saya merinding saudara. Merindingnya kenapa sih? Apa peragat? Aku berserah. Ada firman Tuhan melalui hamba Tuhan disampaikan kepada jemaat. Saudara katakan, aku tetap percaya. Ya, dan amin firman itu bagiku. Amin. Yang ketiga untuk kita tetap percaya. 1 Raja-Raja pasal 15 sampai 16. Pasal 17 ayat 15 sampai 16. Tetap percaya dalam segala keadaan dan situasi. Ya, kita akan baca ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu atau lalu pergilah janda itu dan berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Maka perempuan itu dan dia dan Nabi Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bisa nggak saudara imani ini? Tetap percaya. Buka dompet saudara. Saudara lihat dompetnya dan saudara bilang, uang dalam dompet ini tidak akan berkurang, tidak akan habis-habisnya mengalir. Karena apa? Tuhan sanggup memberkati saya dan saudara. Dulu saya pernah lucu ikut KKR. Angkat dompet saudara. Kan, diangkat ya dompetnya. Minta sama Tuhan, klaim berkat Tuhan. Dompet ini tetap terisi Tuhan. Karena saya percaya setiap pekerjaan usaha saya diberkati Tuhan. Wah, orang pada ngangkat dompet saya buat tas, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini tas saya Tuhan. Saya padahal tahu tas saya nggak ada yang kecil, nggak ada yang imut, dimanapun tas saya gede. Karena saya nggak puas dengan tas kecil. Harus ada tisu basah, tisu kering, dompetnya besar, kipas angin. Saya angkat itu tas. Boro-boro saya malu sama saudara, sama yang lain. Saya tidak malu karena saya pengen dapat berkat lebih banyak. Kalau bisa saya bawa koper. Ini koper saya Tuhan, isinya duit Tuhan. Pasti Tuhan berkati saya, keluarga saya, usaha pekerjaan saya.
Dari bubur nasi malah tuh menjadi bubur lemu. Tahu bubur lemu? Bubur yang halus banget tuh, bubur tepung. Emang enak saudara? Saya mending makan nasi uduk sama goreng ayam, sambelnya yang banyak daripada suruh makan bubur tuh. Walaupun enak bubur Cirebon, bubur Indramayu, bubur Jakarta, bubur Taiwan, enak banget segala. Enak makan nasi. Wah, bersemangat. Ya enggak? Saya baru kasih roti 1 biji, 2 biji, 3 biji tetap. Nasinya mana ya? Enggak pas di perut. Jadi tetap percaya dalam segala keadaan dan situasi. Pokoknya Tuhan pasti tolong. Aku nggak mau tahu. Bisa nggak saudara bilang begitu? Amin. Aku nggak mau tahu Tuhan selama saya benar melakukannya, selama saya bekerja dengan hati, selama saya mengelola dengan baik dan saya berikan untuk Tuhan. Mana yang bagian Tuhan, mana yang bagian saya, mana yang bagian keluarga saya, mana yang bagian saudara saya pasti diberkati Tuhan. Itu dong. Harus begitu dong. Saya punya satu keputusan untuk hal demikian. Waktu saya ditanya sama Bapak Gembala saya dan bos saya, Elis, pilih mau di Tangerang atau mau di Hawanelis. Saya udah puasa 3 hari. Ternyata saya dengar suara Tuhan melalui Bapak Gembala saya, melalui bos saya. Iya sih, itu yang lagi kami doakan dan masih kami doakan. 2017 terima peneguhan jadi gembala di sini di depan peti orang tua. 2019 perintah itu turun. Pilih aku atau dia. Kan bingung ya saudara. Teman saya di sana semua, usaha saya di sana, udah enak banget di sana, udah nyaman banget di sana, tapi saya harus pilih. Lalu saya ngomong, gimana ya Pak? Pak saya bilang, Papi, gimana ya Papi? Sejaya-jayanya saya di luar kota untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat. Tapi kalau di tempat orang tua kami, saya gak terima. Sehebat-hebatnya saya di sana, tapi di Hawanelis hancur, saya gak terima. Saya harus pulang di Edul. Dikat, pelayanan dikat, pekerjaan dikat, saudara. Oke, kalau begitu kamu harus usaha sendiri. Tidak boleh lagi ikut dengan saya. Ya enggak, kan gerejanya udah pisah. Otomatis pekerjaan juga harus pisah dong. Saudara, suami saya bawa uang berapa? 40 juta. 40 juta gak punya mobil. Sekali bolak-balik Hawanelis, Tangerang Hawanelis 1 juta lebih, 1.500.000. Kira-kira 40 juta itu kepake berapa minggu? Itu 1 minggu loh bolak-balik. Pasti habis. Boro-boro buat modal. Tapi kami bertekad suami istri, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan bukan 1 mobil, 2 mobil, bukan 1 rumah, 2 rumah. Aku diberkati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Kalau saudara pikir saudara akan pusing sendiri dari hidup saya, begitu borosnya saya untuk pelayanan. Tapi saya bilang, enjoy aja. Saya bilang, aku gini, aku kontak dia, aku begini, agak ada dia. Gua cinta banget sama lo, makanya gua balik ke sini. Gua cinta banget sama lo. Kalau mungkin lu gak cinta gue, itu apa? Yang penting gue cinta lo. Makanya gue balik ke sini, karena gue tahu ada perintah Tuhan. Dan ketika kita lanjutkan untuk tetap percaya, manis saudara, manis indah. Ombak datang, apa datang pun, kita tetap enjoy di perahunya Tuhan. Jangan saudara takut ya. Ketika firman itu, perintah itu Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara,
Kalau jalan yang kita benar, pasti engkau saya diberkati. Ditolong oleh Tuhan setiap masalahmu, asal hidupmu tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan takut. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan, aku tetap percaya untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan taat di hadapan Tuhan, dan tetap percaya dalam segala keadaan dan situasi Tuhan. Katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Begitu mengasihi
sakit juga Tuhan. Saudara-saudara seiman jemaat yang sakit, jamah sembuhkan. Yang kekurangan diberkati Tuhan. Yang saat ini dalam kesusahan dihiburkan. Yang saat ini Tuhan sedang buntu jalan mereka, beri mereka pengharapan. Ajar mereka berharap kepada Tuhan. Ajar mereka percaya kepada Tuhan bahwa Engkau ya dan amin. Segala sesuatu mungkin bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati untuk keberangkatan Ibu Lilis Siagian bersama Bapak kami Siagian ke kampung. Tuhan beserta dengan mereka. Perjalanan mulai dari Hauris sampai ke bandara, bahkan sampai ke kampung Tuhan. Engkau sertai perjalanan mereka, perjalanan yang kuduskan oleh Tuhan, perjalanan-perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Jaga lindungi, tidak ada satu kehilangan, tidak ada satu kekurangan, tidak sakit dan tidak ada kendala untuk mereka mengerjakan apa yang terbaik di sana. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah atas kehidupan keluarga Siagian, baik SPB dan Om yang ditinggalkan Tuhan juga beserta juga Bang Otman. Di dalam nama Yesus kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami yakin itu semua akan terjadi dalam hidup kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menikmati hidangan makan malam Tuhan. Berkati makan malam kami, berikan juga sehat dan kuat untuk melayani Tuhan. Juga akan memberkati perjalanan kami ketika kami pulang sampai ke rumah kami masing-masing, dan kami siap menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami angkat tangan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati semua yang berkata. Amin.